Usaha kuliner milik keluarga Syahrini tengah jadi sorotan lantaran kedapatan mencomot foto milik Chef Devina Hermawan tanpa izin untuk promosi produknya. Kejadian ini bermula saat warganet menemukan adanya kemiripan mencolok antara foto siomay yang dipromosikan oleh akun kuliner keluarga Syahrini dengan foto yang sebelumnya telah diunggah oleh Chef Devina di kanal YouTube-nya 3 tahun lalu. Tanpa butuh waktu lama, isu ini langsung viral. Somai kenapa? Usaha kuliner milik keluarga Syahrini tengah jadi sorotan lantaran kedapatan mencomot foto milik Chef Devina Hermawan tanpa izin untuk promosi produknya. Kejadian ini bermula saat warganet menemukan adanya kemiripan mencolok antara foto siomay yang dipromosikan oleh akun kuliner keluarga Syahrini dengan foto yang sebelumnya telah diunggah oleh Chef Devina di kanal YouTube-nya 3 tahun lalu. Tanpa butuh waktu lama, isu ini langsung viral. Namun yang menjadi sorotan adalah sikap Aisyarani, adik kandung Syahrini, yang dianggap belagu. Awalnya Aisyarani tampak kebingungan kala banyak penonton yang menyinggung soal nama Chef Devina. Ipar Reno Barak itu nampak bereaksi dan balik bertanya siapa sosok Chef Devina tersebut dan menyebutnya sebagai penjual siomay. Chef Devina itu chef penjual siomay juga. Terus kenapa? Apa kelirin dulu dari tadi somai kenapa? Chef Devina jual somai, terus fotonya diambil sama tim gitu maksudnya? Sebenarnya Rani tuh gak marah-marah kalau kayak begitu karena ya memang begitu, dia bukan marah-marah gitu ya. Cuma mungkin di sini netizen tidak begitu mengenal Rani. Kalau aku sih tidak melihat dia marah-marah ya. Jadi dia cuma yang mana sih gitu kan. Semenjak Ibu Syahrini tidak lagi pegang panggung entertainment for a while untuk beberapa saat. Jadi memang dia juga banyak ketinggalan dan aku rasa dia juga nggak tahu yang namanya chef ini ya. Sorry banget gitu, aku pun juga nggak tahu chef ini. Sadar mengetahui fakta yang sesungguhnya, jika kesalahan ada di pihak akun kuliner Syahrini, Aisyarani pun langsung menghapus produk siomay di beranda showcase jualannya. Alih-alih meminta maaf, Aisyarani justru menyebut bukan hanya dirinya saja yang mencomot foto Chef Devina, tetapi banyak juga akun yang menggunakan foto milik Chef Devina untuk berdagang online. Bahkan Aisyarani juga menyebut jika selama ini foto Syahrini dan dirinya juga sering dicomot. Dan ini nantinya akan diperkarakan. Chef lihat dulu Chef, yang lain juga pakai foto itu loh Chef ternyata Chef. Nih Chef, dipakai di mana-mana nih foto siomay ini Chef, nggak hanya aku ternyata. Apalagi foto Syahrini mas Chef. Udah mana-mana jilbab, kacamata, padahal kagak nggak jualan begitu, nggak jualan jilbab, nggak jualan skincare. Banyak yang pakai foto. Nih, tapi aku tuh sama Syahrini gini. Udahlah. Tapi aku berangkat juga kayak Chef Devina. Siap-siap ya, penjual-penjual yang pakai foto aku, pakai foto Syahrini, aku akan lakukan juga kayak Chef Devina, bener. Mantap Chef, aku jadi belajar. Aku udah lama sebenarnya, cuman aku tuh kayak gini, orang jualan ya udahlah ya, cari berkahnya aja lah, udahlah. Mungkin kalau pakai nama foto kita, foto artisku jadi laku nggak, terus mereka jadi jualan, dapat rezeki, bisa dibagi-bagikan ke karyawannya gitu kalau di pikiran aku. Pokoknya siap-siap yang pakai foto Syahrini, aku akan perkarakan nih. Pokoknya ini pelajaran juga buat aku. Ini banyak banget. Udah aku screenshot semua, ya. Rani kan owner, jadi nggak tahu apa-apa gitu. Dia taunya pokoknya gue ada barang ini, gue ada barang itu gitu ya. Nah aku juga yakin kalau dia pasti tidak really attention ke anak buahnya yang mengerjakan kayak gitu-gitu tuh. Itu semua yang dia lakukan tuh purely bisnis dan nggak mau jiplak-jiplak orang-orang. Dengan kejadian ini memang sebaiknya berhati-hati untuk menggunakan foto atau video karya orang lain tanpa izin. Pasalnya dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan dapat didenda 1 miliar rupiah. Menyadari betul akan hal ini, Aisyarani pun mengaku ingin bertemu Chef Devina untuk bersilaturahmi, sekaligus mukbang.
Tapi sayangnya netizen justru julid dan mengatakan jika Aisyarani cuma ngeles mata. Cubit nih pakai garpu, nggak ada ngeles. Diakui, tim aku mengakui salah total. Ya, aku pun udah minta maaf. Salam kenal untuk Chef Devina yang cantik. Chef, semoga bisa ini ketemu silaturahmi sama Chef Devina. Mukbang, iya bener. Mukbang sama Chef Devina pengen banget aku. Bener-bener ya, minta maaf teh udah minta maaf. Udah dihubungin juga, belum dibalas ya Pak? Belum dibalas, say. Mereka tuh adalah orang keluarga yang paling legowo banget ketika misalnya Syahrini nih heboh dengan jilbabnya gitu, heboh dengan bajunya, ono ini kucrut, itu dipakai sama UMKM, mereka tuh legowo banget. Berita di sosial media itu kan terkadang tidak berimbang ya gitu. Kalau Inces kan juga tipe yang nggak pernah menanggapi semua itu. Alih-alih menanggapi ajakan mukbang dan permintaan maaf dari Aisyarani, Chef Devina justru menegaskan tidak ada hubungan kerjasama dengan bisnis kuliner keluarga Syahrini. Malah enjoy menikmati liburan di Singapura bareng keluarga. Gak ikut heboh drama foto siomay Aisyarani versus netizen. Perlu dipahami bahwa mahar tersebut dia curi. Cikita Medi akhirnya bertindak tegas menghadapi serangan balik suaminya Indra Aditya agar mantan penyanyi cilik itu mengembalikan mahar pernikahan serta uang muka plus cicilan rumah yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Setelah mendapat pertimbangan dari kuasa hukum dan sahabatnya, Cikita menolak memenuhi permintaan Indra, mengembalikan mahar dan uang kredit rumah yang kini ditempati Cikita dan putranya Javier. Jadi kalau dia memberikan kuasa, maka aku tinggal dicek ulang, ya dianalisa lagi sama bank, debiturnya pindah ke aku. Sesimpel itu, Indra. Ya, dasarnya apa? Meminta uang mahar kembali. Di mana ada udah menikah, terus mahar diminta kembali. Itu di mana dalil hukumnya? Secara hukum agama Islam saja tidak ada, haram hukumnya meminta mahar kembali. Di dalam kompilasi hukum Islam itu jelas bahwa mahar adalah hak perempuan, hak istri, mutlak itu hak istri. Jadi kalaupun dia mau membagi itu dari istrinya sendiri dulu, mau nggak gitu loh. Ini kan tidak ada omongan apa-apa. Ya betul, memang mahar sekiannya memang milik istri. Tapi ketika istri mengajukan perceraian, di dalam kompilasi hukum itu ada namanya hulu. Ketika memang dia mau bercerai, ya dikembalikan dong itunya. Menurut klien kami ya seperti itu. Ribut-ribut soal mahar rupanya Cikita dan Indra berbeda versi. Menurut Cikita, mahar berupa cincin nikah yang sudah tidak ada dan menuding Indra telah mengambilnya. Tudingan Cikita dibantah keras oleh kuasa hukum Indra yang menyebut cincin mahar telah dijual atas kesepakatan bersama. Mahar itu minta dikembalikan, lawang maharnya sudah dicuri. Hei! Sudah dicuri, Bapak Indra. Kau mengambil maharnya gimana? Benar nggak diambil? Betul. Perlu dipahami bahwa mahar tersebut dia curi. Penggugat dan tergugat sudah sepakat pada awal ketika dia tinggal di apartemen, karena ada kekurangan uang muka, si tergugat ini minta izin dong ke penggugat untuk menjual mas kawin. Sebenarnya mas kawin itu barangnya sudah tidak ada, sudah terjual. Kenapa kami minta? Karena dia, Cikita selalu statement bahwa seolah-olah tergugat mencuri uang mas kawin. Ya, alhamdulillah hari ini tergugat tidak memberikan bukti-bukti yang valid dan saksi. Tak hanya mahar yang jadi sengketa dalam proses perceraian Cikita Medi dan Indra Aditya, mereka juga mempermasalahkan uang muka dan pembayaran cicilan rumah yang menunggak beberapa bulan. Khusus untuk menyelesaikan sengketa rumah, Cikita menantang Indra untuk bertemu dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan aku juga minta atensi dari para hakim dan Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk cepat memutus karena ini terkait dengan KPR yang sudah menunggak selama 7 bulan. Dan juga kepada yang bersangkutan ya, Indra. 5 bulan. Sekitar 70 jutaan. 70 juta. Kalaupun memang Indra mau segera kita melunasi sama-sama, ayo kita ketemu.
objek rumah tetap secara kompilasi hukum harus dibagi dua, 50% untuk penggugat, 50% untuk tergugat. Terlepas itu masih dalam objek jaminan, dalam arti kata kredit. Tapi kalau kredit di atas 50%, pasca nanti perceraian, bisa aja nanti tergugat melakukan gugatan terkait harta bersama. Kalau memang penggugat ingin menguasai sepenuhnya. Take over ke saya. Take over dong. Iya. Indra, Kan istrinya kamu take masih over. Ibu Dia Cikita memberikan mau. kuasa. Iya. Kita ngadep ke bank karena dia yang membuka otoritas itu. Debiturnya beliau. Selain mahar dan cicilan rumah, drama lainnya yang menghiasi proses gugatan cerai Cikita Medi terhadap Indra Aditya adalah laporan Indra ke kepolisian mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Cikita dan ibundanya. Ditegaskan kuasa hukum Indra, pelaporan dugaan KDRT masih diproses penyidik Polres Kota Tangerang. Cikita yang mangkir dari panggilan penyidik terancam dijemput paksa. Akhir saya tadi kemarin hari apa tuh komunikasi dengan penyidiknya. Penggugat dalam hal ini Cikita Medi sudah beberapa kali dipanggil oleh pihak kepolisian, selalu tidak hadir. Jangan sampai nanti kan ada batasannya, kalau berapa kali nanti mangkir tidak hadir, ya bisa aja nanti dijemput paksa. Sengketa mahar dan cicilan rumah serta laporan KDRT menjadi batu sandungan bagi Cikita yang ingin proses cerainya segera selesai. Karena itulah Cikita menuding Indra sengaja melancarkan serangan balik dengan berbagai cara agar bisa menunda ataupun menghalangi keinginan Cikita untuk berpisah. Penggugat kan sering share di media sosial tuh menjelekan suaminya, bahkan ada di catatan HP saya. Sehingga akibatnya itu mempengaruhi. Kan namanya tergugat bekerja berdasarkan job order, kontrak. Ketika nama baik tergugat sudah mulai istilahnya, jadi akhirnya mempengaruhi kepada hasil keuangan finansialnya. Yang cukup aku lega adalah di sini adalah tinggal waktu untuk putusan aja, dan aku juga minta atensi dari para hakim dan Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk cepat memutus. Amanda Manopo dan Kenny Austin bikin geger. Baru hitungan bulan menjalin hubungan dekat, pasangan muda-mudi selebriti mendadak heboh, segera naik pelaminan. Kabar itu mencuat setelah Kenny terciduk awal Oktober kemarin jalani proses baptis.